Di sini ada definisi perencanaan strategi bisnis dimulai dari definisi perencanaan. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian strategi adalah suatu rencana luas dan umum yang dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasional jangka panjang, sehingga strategi merupakan hasil akhir dari perencanaan strategis. Dan bisnis adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa bagi konsumen yang bertujuan untuk memperoleh laba. Jadi, pada kesimpulannya, perencanaan strategi bisnis adalah suatu penetapan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasional jangka panjang yang dapat menentukan keberhasilan suatu bisnis sehingga dapat menghasilkan laba. Lalu, apa itu perencanaan strategi? Perencanaan strategi merupakan kegiatan manajemen tingkat atas sebagai proses evaluasi lingkungan luar organisasi, penerapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Jadi pada intinya, perencanaan strategi ini memiliki 3 kegiatan utama. Yang pertama yaitu proses evaluasi lingkungan luar organisasi, yang dimana dalam proses ini harus dapat bereaksi terhadap kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh lingkungan luar dan harus tanggap terhadap tekanan-tekanan dari lingkungan luar yang merugikan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu penetapan tujuan. Tentu, organisasi memiliki tujuan, yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi berdasarkan visi yang dimiliki oleh manajemen. Dan yang ketiga, yaitu penentuan strategi-strategi. Setelah dilakukannya evaluasi lingkungan luar organisasi, kemudian kita menetapkan tujuan organisasi kita, maka manajemen tingkat atas dapat menentukan tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan strategi juga dikenal dengan istilah Strategic Planning for Information Resources, yang gagasan utamanya adalah adanya hubungan antara tujuan perusahaan secara keseluruhan dengan sumber-sumber informasi. Jadi pada intinya, strategi bisnis dan sumber daya informasi itu saling mempengaruhi. Kemudian ada tujuan perencanaan organisasi. Perencanaan organisasional memiliki 2 maksud. Yang pertama, perlindungan atau protektif, yaitu meminimalkan resiko dengan mengurangi ketidakpastian di sekitar kondisi bisnis dan menjelaskan konsekuensi tindakan manajemen yang berhubungan. Kemudian yang kedua, yaitu kesepakatan atau afirmatif, yaitu membentuk usaha terkoordinasi dalam sebuah organisasi. Yang selanjutnya ada alasan pentingnya perencanaan dalam manajemen. Yang pertama, tujuan menjadi jelas dan terarah. Perencanaan sebagai langkah awal dari pencapaian tujuan akan memberikan arah dan kejelasan tujuan tersebut, sehingga semua komponen atau elemen-elemen dalam organisasi mengetahui dengan baik tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, semua bagian yang ada dalam organisasi akan bekerja ke arah satu tujuan yang sama. Ketika semua elemen atau bagian dalam organisasi mengetahui tujuan organisasinya dengan jelas dan benar, mereka akan bekerja ke arah yang sama. Yang ketiga, menolong mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang. Dengan adanya perencanaan, organisasi mampu mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang yang ada di lingkungan luar organisasi, sehingga organisasi dapat mempersiapkan tindakan antisipasi ke depan agar mereka tetap berada di lajur menuju tujuan awal. Yang keempat, membantu pekerjaan menjadi lebih efisien dan efektif. Perencanaan memberikan pandangan bagi organisasi mengenai tindakan yang harus mereka lakukan demi tercapainya tujuan, termasuk biaya dan waktu yang dibutuhkan sehingga tujuan terrealisasi. Yang kelima, perencanaan dapat diartikan sebagai aktivitas pengawasan. Ketika prosedur kerja sudah ada dan jelas, hal ini menjadi sebuah kontrol terhadap
pelaksanaan di lapangan. Artinya, mereka akan bekerja sesuai dengan prosedur sebab perencanaan sebagai pengawasan. Yang keenam, perencanaan membantu mengurangi resiko dan ketidakpastian. Dalam mencapai sebuah tujuan, perencanaan akan memperjelas tindakan-tindakan dan prosedur kerja sehingga ketidakpastian tersebut dapat diminimalisasi. Kemudian di sini ada proses perencanaan. Seperti bagian yang terlihat di samping, ada 3 tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan suatu strategi. Pimpinan perusahaan sebelum menetapkan strategi yang akan dilakukan, diharapkan mampu menganalisa terlebih dahulu strategi yang akan dilaksanakan. Dengan cara menganalisa lingkungan, baik internal maupun eksternal perusahaan, kemudian menganalisa budaya lingkungan, dan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya lain. Setelah melakukan analisis strategi, kemudian melakukan pemilihan strategi yang akan dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi alternatif pilihan yang ada, lalu mempersiapkan evaluasi untuk kemudian memilih salah satu strategi yang paling tepat. Tahap berikutnya adalah implementasi strategi yang telah dipilih dengan menetapkan sistem dan personel yang akan diberdayakan dalam lembaga tersebut. Kemudian, membuat struktur organisasi untuk merencanakan dan mengalokasikan sumber-sumber yang telah tersedia. Nah, di sini ada model dari elemen-elemen proses perencanaan. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bahwa proses perencanaan meliputi 3 kegiatan, yaitu analisis strategi, pemilihan strategi, dan implementasi strategi. Analisis strategi meliputi elemen lingkungan, budaya, dan sumber daya. Sedangkan pemilihan strategi meliputi alternatif lain, evaluasi, dan memilih strategi. Dan elemen dari implementasi strategi yaitu perencanaan sumber, struktur organisasi, sistem, dan manusia. Yang selanjutnya ada keberhasilan perencanaan dalam mencapai tujuan. Menurut Arif Wibowo 2008, terdapat cara agar tujuan organisasi dapat terrealisasi. Yang pertama, pimpinan dan bawahan organisasi harus bekerja sama merumuskan perencanaan, menentukan tujuan, menentukan standar kerja, dan memilih kegiatan yang akan dilaksanakan demi mendorong tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, dalam tahap pelaksanaan kerja, bawahan atau karyawan harus menunjukkan kinerja terbaik dan memberikan kemampuan maksimal demi tercapainya tujuan. Di sisi lain, pimpinan juga harus memberikan pengarahan kepada para karyawannya dengan cara yang baik dan harus mampu memotivasi karyawannya. Yang ketiga, setelah tujuan terrealisasi, pimpinan dan bawahan hendaknya mengevaluasi tujuan tersebut. Tujuan evaluasi adalah menemukan kekurangan organisasi dalam pelaksanaan tujuan, mengurangi resiko yang sama untuk tujuan berikutnya, dan sebagai bahan pembelajaran. Di sini ada tipe perencanaan, bentuk-bentuk perencanaan, dan jenis perencanaan. Tipe perencanaan terbagi menjadi 3. Yang pertama, perencanaan jangka panjang, yaitu rencana yang akan dijalankan oleh seluruh komponen dalam organisasi atau perencanaan yang dibuat dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, perencanaan jangka menengah, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka menengah atau sebagai pendorong tercapainya tujuan jangka panjang. Dan yang ketiga, ada perencanaan jangka pendek, yaitu rencana yang dijalankan untuk mencapai tujuan jangka pendek atau sebagai pendorong tercapainya tujuan jangka menengah. Dan yang selanjutnya, ada bentuk-bentuk perencanaan yang terbagi menjadi 3. Yang pertama,
Rencana global atau global plan yang analisis penyusunnya yaitu analisis SWOT. Strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman. Kemudian, yang kedua yaitu rencana strategik atau strategic plan yang merupakan bagian dari rencana global yang lebih terperinci dan dimensi waktunya adalah jangka panjang. Dan yang ketiga, ada rencana operasional atau operational plan yang rencana ini bersifat jangka pendek dan terbagi menjadi dua, yaitu rencana sekali pakai dan rencana tetap. Ada juga jenis perencanaan yang antara lain, yang pertama, perencanaan strategis, yaitu perencanaan jangka panjang yang dipusatkan pada organisasi secara keseluruhan, sehingga manajer memandang organisasi sebagai suatu unit total dan memutuskan apa yang hendak dilakukan dalam jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua, ada perencanaan taktis, yaitu perencanaan jangka pendek yang menekankan pada operasi berbagai organisasi yang berjalan. Perencanaan ini dipusatkan untuk membantu organisasi mencapai tujuan organisasi jangka panjang yang ditentukan dengan perencanaan strategis. Kemudian ada perencanaan dan tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen dalam waktu perencanaan meliputi yang pertama, manajemen puncak mempunyai tanggung jawab utama untuk melihat apakah perencanaan telah dilaksanakan atau tidak, dan menggunakan waktu perencanaan lebih banyak dibandingkan dengan manajemen tingkat menengah dan manajemen tingkat bawah. Kemudian yang kedua, manajemen tingkat menengah menggunakan waktu yang lebih banyak dibandingkan dengan manajemen tingkat bawah. Dan yang ketiga, manajemen tingkat bawah lebih terlibat dalam kegiatan operasional dari organisasi dan mempunyai waktu yang lebih sedikit dalam proses perencanaan. Berikut pendekatan-pendekatan dalam perencanaan. Yang pertama, pendekatan probabilitas tinggi. Dengan menggunakan pendekatan ini, perencanaan ditujukan langsung untuk menjamin tingkat keberhasilan yang dapat diterima dan tujuan organisasional dapat diukur. Yang kedua, pendekatan maksimisasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, perencanaan akan secara konstan menggunakan teknik kuantitatif dengan model matematis. Yang ketiga, pendekatan adaptasi. Dengan pendekatan ini menekankan pada perencanaan yang efektif dipusatkan untuk membantu organisasi menyesuaikan diri dengan variabel eksternal atau internal. Hubungan perencanaan dengan fungsi lain. Seperti yang kita tahu bahwa perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen. Menurut Arif Wibowo 2008, hubungan perencanaan dengan fungsi lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, organizing. Perencanaan menunjukkan cara dan perkiraan cara mengorganisasikan sumber daya organisasi untuk mencapai efektivitas paling tinggi. Yang kedua, directing. Perencanaan menentukan kombinasi paling baik dari sumber daya yang diperlukan untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi karyawan. Dan yang ketiga, controlling. Perencanaan dan pengawasan saling berhubungan erat. Pengawasan bertindak sebagai kriteria penelitian pelaksanaan kerja terhadap rencana. Selanjutnya yaitu perencanaan strategi sistem informasi. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Strategi adalah suatu rencana luas dan umum yang dikembangkan untuk mencapai tujuan organisasional jangka panjang, sehingga strategi merupakan hasil akhir dari perencanaan strategis. Sedangkan sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang diorganisasikan, bila mana dieksekusi akan menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian dalam organisasi.
Jadi, perencanaan strategi sistem informasi adalah proses untuk menentukan kebutuhan, target, dan strategi tujuan organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian organisasi. Apa itu sistem informasi strategis? Sistem informasi strategis atau disingkat SIS adalah dukungan terhadap sistem yang ada dan membantu dalam mencapai keunggulan kompetitif atas pesaing organisasi dalam hal tujuan. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Peranan strategis sistem informasi ini ada 3. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi informasi untuk menghasilkan produk layanan. Kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitifnya dan membantu perusahaan dalam menghadapi pasar global. Selanjutnya, kriteria penerapan sistem informasi strategis. Menurut Terhadian, penerapan sistem informasi dikatakan strategis jika tujuannya memenuhi kriteria sebagai berikut: mencapai posisi kepemimpinan biaya yang rendah, menyediakan diferensiasi produk atau jasa dan nilai bagi konsumen yang lebih besar, menciptakan aliansi antara perusahaan dengan pemasok dan pelanggannya sehingga mengurangi biaya untuk pemasok dan menyediakan dukungan khusus bagi pelanggannya, mempertinggi nilai suatu produk atau jasa dengan menyediakan tampilan atau dukungan yang inovatif, memungkinkan pertumbuhan pada pasar yang ada secara geografis atau ekspansi volume, dan membantu mengenalkan suatu produk ke pasar. Faktor pendukung dan penghambat penerapan sistem informasi strategis. Yang pertama, faktor yang dapat mendukung kesuksesan, diantaranya visi information technology, harus paralel dengan perencanaan strategis perusahaan, harus menjadi yang pertama dalam industrinya, kreatif, menarik jangkauan dan lingkupan. Sedangkan faktor yang mengakibatkan kegagalan diantaranya yaitu perusahaan harus mampu mempertahankan investasi pada masa depan, kegagalan information technology, timbulnya tuntutan hukum dan pelanggaran regulasi, waktu penerapan yang kurang tepat, kualitas sumber daya yang kurang memadai, perbedaan industri, aliansi dapat menjadi pesaing, dan perbedaan kultur. Selanjutnya yaitu pengaruh penerapan sistem informasi strategis. Di antaranya ada 2. Yang pertama, pengaruh bersaing. Pengaruh bersaing adalah pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing. Yang pertama, ada siklus perkembangan produk. 2. Memperkuat kualitas produk. 3. Kelompok penjualan dan dukungan penjualan. 4. Otomatisasi siklus pesanan. 5. Pengurangan biaya kantor. 6. Manajemen saluran produk dan persediaan. 7. Pengurangan level manajemen. Dan 8. Penguatan tampilan produk dan ancaman terhadap produk pengganti. Yang kedua, ada pengaruh industri. Pengaruh industri adalah pengaruh yang secara permanen mempengaruhi sifat bisnis industri tertentu. Di antaranya ada sistem produk dan jasa, siklus hidup produk, skop geografis, skala ekonomis pada produk, perpindahan dalam tempat nilai tambah, kekuatan menawar dari pemasok, dan penciptaan bisnis baru. Yaitu model penerapan sistem informasi strategis. Yang pertama, ada model tekanan-tekanan kompetisi. Dalam persaingan pada umumnya terdapat 5 macam ancaman yang sekaligus merupakan kesempatan, diantaranya yaitu ancaman dari pesaing-pesaing yang sudah ada, ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Yang kedua, yaitu model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ancaman dalam model ini terdiri dari 2 sumber, yaitu kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Selanjutnya yaitu model rantai nilai. Dalam model ini, aktivitas perusahaan dibagi menjadi 9 aktivitas yang dikelompokkan menjadi 4 aktivitas pendukung dan 5 aktivitas utama. Lalu, model selanjutnya yaitu ada model 5 tahapan Porter dan Miller.
5 tahap untuk menggali kesempatan strategis, antara lain menilai intensitas informasi, menentukan peran information teknologi dalam struktur industri, mengidentifikasi dan meranking cara-cara information teknologi dalam membuat keuntungan strategis, menginvestigasi kemungkinan information teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan. Dan selanjutnya ada model KIN. Ada 2 faktor dalam model ini, yaitu jangkauan menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi di dalam perusahaan atau di luar perusahaan, dan lingkupan menunjukkan luas dari aplikasinya. Selanjutnya ada model rekayasa ulang. Model ini merupakan suatu model yang menunjukkan bahwa rekayasa ulang dapat dilakukan pada proses internal atau eksternal. Yang selanjutnya ada model manfaat. Model ini memisahkan orientasi strategi secara internal atau eksternal berdasarkan manfaat yang akan diterima. Dan yang terakhir yaitu model siklus sumber daya konsumen. Dalam model ini ada 13 tahapan siklus sumber daya pelanggan yang berbasis pada model 4 tahap IBM. Yang selanjutnya yaitu hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Para eksekutif perusahaan secara bersama dapat memperoleh penjelasan mengenai pengaruh yang mungkin terjadi pada sistem informasi dunia dalam strategi bisnis. Memahami masing-masing unit usaha dalam strategi bisnis, menentukan siasat sistem informasi yang tepat untuk masing-masing unit strategi, mengenali pentingnya aplikasi untuk mencapai masing-masing siasat sistem informasi, dan memprioritaskan penerapannya, serta menetapkan tanggung jawab untuk menerapkan aplikasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat yang akan didapatkan perusahaan dengan pembangunan sistem informasi. Pertama, integrasi data dan informasi. 2. Pengorganisasian data memungkinkan sistem bebas redundasi data. 3. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. 4. Meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan. 5. Efisiensi biaya dan waktu. Dan terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Selanjutnya ada implementasi strategi. 1. Aliansi strategi. Sistem informasi strategi ini mampu membuat hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan cara menggunakan sistem informasi antar organisasi untuk menghubungkan sistem-sistem informasi perusahaan lain. Kedua, growth strategi. Sistem informasi ini dapat mendukung perusahaan, membantu dan mengembangkan diversifikasi pasar. Dan yang ketiga yaitu quality strategi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini dapat meningkatkan kualitas dari produk atau jasa dengan cara menggunakan robot, CAM atau KIM untuk meningkatkan kualitas produk. Dan untuk selanjutnya yang keempat yaitu cost leadership strategi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini adalah perusahaan sebagai produsen dengan biaya terendah dengan cara menurunkan biaya dalam proses bisnis melalui rekayasa proses bisnis, menurunkan biaya dari pemasok, dan menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kelima, differentiation strategi. Sistem informasi mendukung strategi ini mampu menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya, dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa berbeda. Dan yang keenam, ada fokus strategi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini dapat membantu perusahaan memfokuskan produk atau jasa di niche market khusus. Dan yang terakhir ada innovation strategi. Sistem informasi yang mendukung strategi ini mampu mendukung perusahaan untuk menentukan produk atau jasa terbaru dibandingkan dengan pesaingnya dengan cara membuat market baru menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu pengaruh teknologi informasi terhadap strategi perusahaan. Bisa dilihat seperti gambar di atas ini, yaitu ada transaction processing system yang akhirnya bisa menimbulkan decision super system. Lalu akhirnya hal tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi executive information system sebagai pengambil keputusan.
Selanjutnya yaitu penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peranan dalam perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada minimize risk. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lainnya berada di luar kontrol perusahaan. Teknologi informasi ini merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Yang kedua yaitu reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya operasional perusahaan akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Yang ketiga, added value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan saja, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir yaitu create new realities. Semakin berkembangnya peranan teknologi informasi dalam dunia bisnis, manajemen dituntut untuk menghasilkan sistem informasi yang layak dan mendukung kegiatan bisnis. Untuk itu, dituntut sebuah perusahaan dalam bidang manajemen sistem informasi. Perubahan yang terjadi adalah dengan diterapkannya perencanaan strategi sistem informasi. Dalam pencapaian keunggulan bersaing, ada istilah yang dikenal dengan 5 kekuatan persaingan industri. Yang pertama, persaingan antar perusahaan yang sama atau sejenis. Ancaman yang pertama biasanya datang dari para pesaing lama, yaitu kumpulan perusahaan industri yang menawarkan produk atau jasa yang relatif sama di mata konsumen. Yang kedua, ancaman dari perusahaan pendatang baru. Ancaman yang kedua biasanya datang dari pesaing baru yang secara fisik datang dan berada pada lingkungan lokal, regional, maupun nasional. Yang ketiga, ancaman dari perusahaan yang menawarkan produk atau jasa pengganti. Ancaman yang ketiga datang dari kemampuan teknologi informasi untuk menciptakan produk atau jasa pengganti. Yang keempat, kekuatan tawar-menawar pemasok. Ancaman yang keempat berasal dari komponen rekanan yang merupakan pemasok. Dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar pembeli. Ancaman yang kelima berasal dari masyarakat atau calon konsumen perusahaan. Dan yang terakhir ada hubungan strategi untuk melawan kekuatan persaingan. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu yang lama jika perusahaan itu berhasil membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Kelima faktor tersebut merupakan hal yang harus diperhatikan dalam membangun upaya pemasaran yang mengarah pada competitive advantage strategis.